sangat banyak sekali nikmat Allah yang ada dalam kehidupan kita. Dan nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang akan menyelamatkan kehidupan kita, bukan hanya kehidupan di dunia tapi adalah kehidupan di akhirat kelak. Dan kebahagiaan yang sesungguhnya itu sesungguhnya adalah bukan ukurannya di dunia, tapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa selamat nanti ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah untuk semua nikmat itu, dan Allah akan menambah nikmat bagi semua orang yang bersyukur. Kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalatul Islam itu hendaknya selalu kita tauladani, selalu kita jadikan panduan dan pedoman di dalam hidup kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan kajian sirah kita, membaca sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pada pertemuan yang terakhir sudah sampai pada poin yang keempat, ciri-ciri zaman atau masa di mana Nabi telah memulai dakwahnya secara jahriyah. Yang terakhir yang kita jelaskan adalah bahwa dalam dakwah Nabi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtammu bitarbiyatil imani fi qulubis sahabah. Rasul mementingkan atau mengutamakan untuk menjelaskan atau mendidik para sahabat dari sisi penguatan iman fi qulubihim, memasukkan iman ke dalam hati para sahabat, wat tarbiyatu bil ibadat, dan juga Nabi membimbing mereka untuk melakukan ibadah-ibadah di mana ibadah itu semuanya adalah sebagai nutrisi bagi jiwa dan diri para sahabat yang baru masuk Islam. Ini yang terakhir yang sudah kita bahas, di mana kita katakan bahwa perkara pertama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan persoalan akidah itu adalah bagaimana Nabi menggambarkan adanya kehidupan baru nanti setelah kehidupan di dunia ini. Jadi beriman kepada Allah serta beriman kepada hari akhir. Apapun yang kita lakukan selama kita di dunia itu tidak hanya habis begitu saja, tidak selesai begitu saja. Akan tetapi akan ada nanti pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Ini yang terus dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pada poin yang keempat. Dan diperkuat nanti dengan berbagai macam ibadah sebagaimana yang diceritakan oleh atau disampaikan oleh Aisyah Ummul Mukminin, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya mengerjakan qiyamul lail ketika turun ayat ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammil itu kan surat di awal-awal masa Islam itu. Bahkan ada yang mengatakan ya ayyuhal muzammil itu adalah surat yang ketiga yang diturunkan setelah Al-Mudaththir. Karena ya ayyuhal muzammil sama artinya dengan ya ayyuhal
Mudaththir. Ada yang mengatakan itu ayat yang ketiga. Jadi dikatakan qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari kecuali sedikit saja. Nisfahu, kalau bisa setengahnya. Awin qus minhu qalila, atau kalau mau kurang sedikit dari setengah malam itu. Au zid alaihi, atau kalau perlu lebihkan. Warattilil qur'ana tartila, dan bacalah, tartilkanlah Al-Qur'an itu, bacalah Al-Qur'an itu. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, karena sesungguhnya kami akan menyampaikan kepada kamu, akan memberikan kepada kamu qaulan tsaqila. Jadi karena ada amanah besar yang akan diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan dia. Setelah itu maka diminta Rasul itu untuk bangun malam, dan ternyata bangun malam itu adalah cara yang paling tepat untuk menghidupkan hati dan jiwa manusia. Maka dalam ayat itu kan juga dikatakan inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya beribadah di malam hari itu adalah cara yang paling tepat untuk memberikan nutrisi kepada jiwa. Cara yang paling tepat dan waktu yang paling tepat, waktu malam, di mana ketika seseorang bermunajat, ketika orang-orang lain pada tidur semua, dia ternyata bangun menghadap Rabb-nya, menyampaikan masalah-masalah dalam kehidupan dia. Maka yang paling tepat sesungguhnya adalah di waktu malam, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal syariat itu diturunkan, di awal-awal kenabiannya. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Cara yang paling tepat, tempat dan waktu yang paling tepat. Ini juga harus menjadi pelajaran sebenarnya oleh kita-kita pada hari ini, oleh para dai, para duat, para mubaligh, para alim ulama, ketika mereka ingin atau ketika mereka memegang amanah risalah dalam menyampaikan risalah Islam, maka penting bagi kita untuk meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau demikian solat itu sudah ada. Solat sudah ada berarti kan. Lalu peristiwa Isra, bukankah sering dikatakan bahwa peristiwa Isra itu adalah peristiwa di mana tujuannya adalah untuk menjemput perintah solat. Apakah bertentangan? Bukankah dari awal Nabi juga sudah solat? Dia tidak bertentangan. Peristiwa Isra Mi'raj itu menjemput kewajiban 5 solat 5 waktu, di mana 5 waktu itu hukumnya adalah wajib. Sedangkan solat-solat yang dikerjakan Nabi sebelumnya itu adalah ibadah-ibadah solat di mana hukumnya tidak wajib. Ada yang mengatakan bagi Rasul hukumnya wajib. Maka Rasul tidak pernah meninggalkan solat malamnya. Bahkan dikatakan bahwa Rasul itu selalu mengerjakan solat malam itu, baik saat dia musafir ataupun saat dia bermukim. Nah, tapi bagi yang lain, bagi selain Rasulullah SAW, itu menjadi ibadah sunnah, dan sunnahnya adalah sunnah muakkadah. Oleh karena itu, solat sunat yang paling afdal, solat sunat yang paling utama itu adalah solat tahajud. Karena satu-satunya solat yang disebutkan dalam Al-Quran solat sunat itu juga hanya tahajud. Solat yang lain ada pada hadis Nabi. Solat duha itu ada pada hadis-hadis Rasul. Tapi untuk tahajud itu disebutkan dalam Al-Quran secara langsung. Maka sesuatu yang disebutkan secara tersendiri dalam Al-Quran itu menunjukkan keutamaannya. Kalau disebutkan dalam Al-Quran secara tersendiri,
Maka itu menunjukkan keutamaannya. Bulan yang ada dalam Al-Qur'an itu Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Yang lain tidak disebutkan namanya, hanya disebutkan bulan haram umpamanya, atau bulan haji tidak disebutkan namanya. Tapi untuk Ramadan disebutkan. Maka jadilah Ramadan bulan yang paling afdal. Jadi apabila disebutkan dia dalam Al-Qur'an secara tersendiri seperti itu sesungguhnya adalah menunjukkan keutamaan yang ada pada ibadah itu. Nah, ayat tadi, qumil laila illa qalila, bangunlah kamu wahai Muhammad pada setiap malam, bangunlah sepanjang malam itu illa qalila, kecuali sedikit saja. Kalau mau tidur, tidurlah tapi sedikit. Habiskan malam kamu nisfahu, setengahnya, atau kurang sedikit, au zid alaihi, atau lebihkan sedikit. Nah, itu ternyata adalah satu bentuk ibadah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan kepada riwayat yang datang dari Aisyah Ummul Mukminin, itu dikatakan bahwa di awal-awal dakwah Nabi itu Rasul selalu mengajak sahabatnya untuk melakukan ibadah malam itu. Dikatakan farada Allah azza wa jalla ala nabihi qiyamal lail. Farada apa artinya? Memfardukan, mewajibkan. Allah mewajibkan ala nabiyihi, untuk nabinya, qiyamal lail, menghidupkan malam. Jadi bagi nabi hukumnya wajib. Ini hadis datang dari Aisyah Ummul Mukminin. Faqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qama as-sahabatu ma'ahu haulan kamilan. Maka Nabi mengerjakan ibadah itu dan ikut pula sahabatnya mengerjakannya haulan kamilan, 1 tahun penuh. Di awal itu 1 tahun tidak pernah tinggal. Berdasarkan kepada riwayat ini, karena memang ada ayat yang tadi itu yang memerintahkannya adalah ayat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, setelah 1 tahun berikutnya, barulah sedikit ada keringanan, mungkin ada saatnya mengerjakan, lalu ada tidak oleh para sahabat. Namun Nabi tetap mengerjakan, karena bagi Rasul berdasarkan kepada riwayat ini dikatakan faradallah, Allah mewajibkan atau mengharuskannya. Nah, inilah cara Rasulullah SAW membangun jiwa para sahabat, karena pada masa dakwah jahriyah itu ternyata memang banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para sahabat. Namun seberat apapun tantangan itu, ada cara Rasul pada poin yang kelima. Ketika begitu berat tantangan yang dihadapi oleh para sahabat, lalu yang dilakukan oleh Nabi adalah tarbiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-sahabah ala sabri alal idza wal i'rad anil jahilin. Nabi mentarbiyah para sahabat itu, Nabi mendidik para sahabat itu ala sabri alal idza, untuk tetap sabar dalam menghadapi berbagai macam bentuk ujian dan tantangan-tantangan yang menyakitkan itu, dan sekaligus Nabi memberikan kabar gembira bahwa mereka pasti akan menang, pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada namanya Khabbab Ibnul Munzir. Khabbab Ibnul Munzir itu di awal-awal keislamannya ia mendapatkan tantangan yang luar biasa. Kan ada banyak itu, ada Bilal, ada Ammar ibn Yasir yang sangat terkenal ceritanya itu. Dia bertiga, ayahnya, ibunya bersama Ammar anaknya, itu mendapatkan siksaan yang luar biasa dari petinggi-petinggi Quraisy. Ditombak dan segala macamnya. Ayah ibunya
wafat sebagai syahid, tapi Ammar ketika itu selamat. Khabbab ibnul Munzir juga mendapatkan tantangan yang luar biasa. Khabbab ibnul Munzir itu kerjanya adalah dia pandai besi. Dia bisa buat pedang, bisa buat rantai, bisa buat alat-alat untuk berperang. Pernah didatangi oleh petinggi-petinggi Quraisy saat dia memanaskan besi itu. Dia ambil besi panas itu, diletakkan di dadanya Khabbab sambil diminta untuk kembali kepada kekufuran. Jadi saat dia bekerja itu, besi yang begitu panas diambil oleh orang Quraisy itu, diletakkan di dadanya sambil memaksa untuk kembali kepada kekufuran. Luar biasa tantangannya. Datang dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang datang dari Khabbab itu. Apa kata beliau? Syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan fi dhillil Ka'bah. Kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ketika itu berada di samping Ka'bah, berada pada naungan Ka'bah. Faqulna, lalu kami berkata, apa kata Khabbab kepada Rasul? Ala tastansiru lana, ala tad'u lana ya Rasulullah. Jadi kata Khabbab, ya Rasul, tidakkah kamu mau mendoakan kami? Tidakkah kamu mau memberikan pertolongan untuk kami, membantu kami? Itu ungkapan Khabbab. Padahal Nabi sebenarnya bukan dia tidak mau untuk melakukan sesuatu, tapi memang ini adalah saat di mana mereka diuji dengan keimanannya, ditempa untuk mengokohkan keyakinannya itu. Apa kata Rasul? Faqala, lalu Rasul berkata, qad kana man qablakum yu'khadzur rajulu fayuhfaru lahu fil ardi. Dulu kata Rasul, orang-orang sebelum kalian tantangannya adalah di antara mereka itu diambil lalu digali tanah, diletakkan ia ke dalam tanah itu, summa yu'ta bil minsyar. Ketika ia sudah diletakkan dalam tanah yang digali tadi itu, didatangkan gergaji, fayudau ala ra'sihi, lalu kepalanya digergaji. Nabi ingin menggambarkan bahwa cobaan-cobaan seperti ini juga dialami oleh orang-orang yang sebelum kalian, ketika ia mempertahankan iman dan akidahnya. Bisa aja Nabi seolah-olah ingin mengatakan yang kalian hadapi sekarang ini belum seberapa dibanding yang dihadapi dulu oleh umat-umat Nabi yang sebelumnya. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah. Yu'ta bil minsyar fayudau ala ra'sihi fayaj'alu nisfain. Jadi dibawa gergaji, diletakkan di kepalanya, lalu orang itu dibelah dua. Itu yang dialami dulu oleh umat-umat yang sebelumnya. Lalu kata Rasul, wallahi, demi Allah, la yutimmannallahu hadzal amr, ini insyaallah akan berakhir hatta yasira ar-rakibu min Sal'a ila Hadramaut, akan berakhir dan kita akan mendapatkan kemenangan dan ketenangan hatta yasira ar-rakibu min Sal'a, sampai nanti pada akhirnya ada orang yang mengendarai ontanya dari Sal'a, dari Yaman, ila Hadramaut, fala yakhafu illallah, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka riwayat ini, bahasa Nabi yang ada pada riwayat ini, sebenarnya Nabi sedang mentarbiyah sahabatnya bagaimana mereka harus tetap sabar di dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Jadi digambarkan oleh Nabi apa yang juga dialami dulu oleh umat-umat sebelumnya ketika mereka mempertahankan iman dan akidahnya. Bahkan ada ayat yang
turun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan orang-orang beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Mereka akan dijadikan khalifah, mereka akan dijadikan pemimpin, mereka yang akan memimpin dan menguasai bumi ini sebagaimana dulu orang-orang sebelum mereka. Jadi ada banyak riwayat yang bercerita tentang itu. Ada lagi kata Rasul juga, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Kalian ini orang yang terburu-buru. Jadi jangan cepat-cepat merasa ingin lepas dari ujian ini. Jangan cepat-cepat ingin keluar, enggak usah buru-buru, ada saatnya nanti, karena memang Allah sudah menjanjikan untuk memberikan kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Begitu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun sifat sabar pada jiwa para sahabatnya agar mereka tetap bisa menghadapi berbagai macam bentuk ujian dan cobaan. Ikhwati fillah, tadi juga kita katakan bahwa selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun sifat sabar pada diri sahabatnya, dikatakan juga bahwa tabsyirus sahabah bin nasri wat tamkin wa hum yu'anuna asyadda alwanil adza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya bin nasri wat tamkin, dengan datangnya kemenangan, datangnya pertolongan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Artinya yang dihadapi sekarang ini sebentar lagi akan berlalu. Sabar saja, pasti akan berlalu karena Allah yang menjanjikan. Dan Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Dan ditandailah itu dengan ayat-ayat yang diturunkan. Dan ayat yang diturunkan itu ketika disampaikan oleh Rasul kepada para sahabatnya, ayat itu membuat mereka bangkit kembali dan membuat mereka bersemangat meskipun mereka menghadapi berbagai macam cobaan. Coba kita lihat beberapa contoh ayat yang ada, ayat yang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah menggambarkan sebuah berita gembira tentang kemenangan orang-orang yang beriman? Apa kata Allah? Innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Innahum lahumul mansurun. Sesungguhnya mereka itu adalah al-mansurun. Lahumul mansurun. Mereka adalah orang-orang yang ditolong. Mansur itu kan dari kata nasara. Kalau dalam ilmu nahu ada namanya, wazannya itu ada isim fa'il, ada isim maf'ul. Kalau nasir itu yang menolong. Kalau mansur maf'ul itu yang ditolong. Innahum lahumul mansurun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang ditolong. Berarti Allah yang menolong mereka. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya bala tentara kami, kalau Allah yang mengatakan bala tentaranya, tentu yang dimaksud adalah Rasulullah bersama pasukannya, Rasulullah bersama para sahabatnya. Karena yang itu bala tentara yang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahumul ghalibun. Untuk mereka adalah kemenangan. Mereka akan menjadi orang-orang yang menang dan ditolong, dibantu oleh Allah. Lalu beberapa ayat berikutnya Allah mengatakan, afa bi'adzabina yasta'jilun.
Afa bi'adzabina yasta'jilun, apakah dengan azab-azab dan siksaan-siksaan ini yasta'jilun, mereka terburu-buru? Jadi nggak usah terburu-buru, sabar. Pada saatnya nanti Allah akan menurunkan bantuan dan pertolongannya. Dan ternyata memang kesabaran yang dibuktikan oleh para sahabat dalam menghadapi berbagai macam bentuk ujian itu memberikan kekuatan tersendiri bagi mereka untuk kemudian pada akhirnya nanti mereka memang mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Kalau di Fatrah Makkah kan belum ada perang kan, belum diizinkan untuk berperang. Nanti di Madinah baru ada peperangan. Tetapi ada banyak solusi yang diberikan oleh Allah untuk mereka-mereka yang mendapatkan ujian-ujian itu. Apa di antara bentuknya? Umpama di antaranya diberikan solusi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka bisa berhijrah. Mereka hijrah. Salah satu dari hijrah mereka nanti akan setelah ini ada hijrah ke Habasyah. Hijrah ke wilayah di mana rajanya adalah tidak dizalimi di sisinya siapapun. Raja Habasyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui tabiat atau karakter yang ada pada Raja Habasyah itu. Nah, itu berarti adalah salah satu dari solusi. Berarti datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai cara untuk menghindarkan mereka dari berbagai macam bentuk ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Maka di antara ayatnya juga yang diturunkan, walladzina hajaru fillah min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Orang-orang yang hijrah di jalan Allah, berarti ketika diberikan solusi dan mereka siap untuk berhijrah. Hijrah itu sebenarnya berat karena dia meninggalkan kampung halaman yang sangat mereka cintai, harus berpindah kepada satu wilayah yang belum pernah mereka kenal, belum kenal dengan orang-orangnya, belum kenal dengan karakter yang ada pada wilayah itu, tapi demi mempertahankan iman. Ada janji Allah, walladzina hajaru fillah, mereka-mereka yang hijrah di jalan Allah, mim ba'di ma zulimu, atau setelah mereka dizalimi, setelah mereka dianiaya, lanubawwi'annahum fid dunya hasanah, akan kami berikan mereka tempat di dunia ini, tempat yang baik. Wala ajrul akhirati akbar, tapi pahala akhirat itu jauh lebih besar. Diberikan mereka tempat yang baik di dunia ini, dan selain itu apa yang menunggu mereka di akhirat itu jauh lebih besar. Dalam keadaan seperti itu Allah tetap mengingatkan mereka dengan akhirat, dengan kehidupan yang sesungguhnya. Seandainya mereka berhijrah, ada janji Allah Subhanahu wa taala. Dan hijrah itu berarti adalah sebuah bentuk perbuatan yang dicintai oleh Allah, karena Rasul yang menyuruh, dan tujuannya baik untuk mempertahankan akidah dan keimanan yang ada di hatinya. Tapi seandainya dalam keadaan menghadapi berbagai macam cobaan itu, ketika ditakdirkan ternyata mereka entah mati di jalan Allah atau mereka tidak berhijrah lalu siap untuk menghadapi berbagai cobaan itu, wala ajrul akhirati akbar,
Balasan akhirat yang disediakan oleh Allah itu jauh lebih besar daripada balasan yang ada di dunia. Maka ketika keluarga Ammar itu disiksa, Rasul lewat, Rasul lihat itu, tapi Rasul tidak bisa berbuat apa-apa karena Mekah kan dikuasai oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy. Mereka yang menguasai Mekah itu ketika itu. Tapi Nabi hanya mengatakan begini, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabran ala Yasir, sabarlah kalian wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, karena janji untuk kalian adalah surga. Janji untuk kalian adalah surga. Inilah yang membuat mereka benar-benar bisa sabar dalam menghadapi cobaan apapun, karena ada janji surga, walaupun tantangannya adalah mati. Maka kalau seandainya kita banding-bandingkanlah dengan apa yang kita alami dengan kesulitan hari ini, apa yang kita alami dalam mempertahankan agama Allah atau dalam mempertahankan kehidupan kita beragama, barangkali belum seberapa. Tapi ada kadang orang yang bisa siap untuk merubah akidahnya, merubah imannya hanya dengan sekarung beras, siap untuk merubah keyakinannya hanya karena sebungkus super mie dan lain sebagainya. Padahal apa yang mereka hadapi belum seberapa, sangat kecil kalau dibandingkan dengan apa yang dialami oleh orang-orang dulu. Kalaulah kita ingat dengan sabar itu kita mendapatkan surga, kalaulah kita ingat hari ini dengan sabar kita dalam menghadapi cobaan apapun dalam hidup kita, dan dengan sabar itu mendapatkan surga, ini sebenarnya adalah cara untuk menimbulkan semangat dan kekuatan iman kita. Yang kita ingat adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali kita juga diuji dalam berbagai macam hal di kehidupan kita, walaupun bukan untuk dalam rangka mempertahankan atau sebagai pembelaan terhadap agama, tapi dalam menjalani kehidupan kita sendiri. Ada ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit umpamanya. Sakit itu kan sebagai ujian dari Allah. Kita harus belajar bagaimana cara menghadapi dan agar kita tetap bisa sabar. Yang harus kita ingat itu adalah janji yang telah disediakan oleh Allah bagi mereka-mereka yang tetap sabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Kita karena itu yang lupa, akhirnya kesabaran menjadi kurang. Kalau sudah sakit, nggak peduli lagi cara untuk mendapatkan kesembuhan, yang penting bisa sembuh. Datanglah orang yang menjanji-janjikan kesembuhan itu. Kadang datang dari dukun, datang dari paranormal, datang dari orang-orang yang mengaku-ngaku tahu dengan perkara-perkara yang gaib. Kita karena sakit, yang kita inginkan saat sakit apa? Sembuh. Karena kita ingin sembuh, kadang lupa kita. Karena yang kita inginkan adalah sembuh, lupa kita dengan cara yang kita ambil, yang ternyata jangan-jangan cara itu adalah cara yang sudah tidak benar lagi. Tapi kalau kita ingat, sakit ini jangan-jangan adalah cara Allah untuk menghapuskan dosa, cara Allah untuk membuat kita dekat dengannya. Kira-kira baik enggak itu? Kalau seandainya itu yang kita ingat, yakinlah
kita tetap akan sabar dalam keadaan sakit itu, dan kita tidak akan mencari cara untuk mendapatkan kesembuhan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Karena yang terpenting dalam mendapatkan kesembuhan itu kan bukan asal sembuh, tapi adalah proses menuju kesembuhan yang harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kalau nggak sesuai, jangan ambil. Oh, kalau gitu nanti saya sakit terus, sakitlah terus. Asal kita tetap berada pada jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah berkali-kali datang ke dokter tidak sehat, pas datang ke dukun ini langsung sehat. Orang sakit pasti dia ingin sehat. Tapi sekali lagi, jangan pernah mencari sehat dan sembuh kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka-mereka yang hidup pada masa dahulu ketika menghadapi berbagai macam ancaman dan cobaan dalam mempertahankan iman dan akidahnya, Nabi mengingatkan mereka, fa inna mau'idakumul jannah. Kalaulah bukan karena mereka ingat surga yang menunggu, niscaya mereka akan meninggalkan keyakinan-keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah mereka tidak ingat bahwa sesungguhnya ini adalah ujian yang sifatnya sebentar, yang nanti juga akan diberikan pertolongan oleh Allah, niscaya mereka akan mundur dari mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan semangat dan kesabaran untuk para sahabatnya yang menghadapi berbagai macam cobaan. Beliau memberikan berita gembira bahwa ada surga yang menunggu, dan untuk cobaan dunia ini ada Allah yang pasti akan memberikan pertolongan dan kemenangan bagi umat Islam. Baik ikhwati fillah, di sini ada beberapa pelajaran disampaikan tentang poin yang tadi itu. Ada beberapa ibrah yang bisa diambil. Yang pertama sekali, dalat al-adillatul katsira, ada banyak dalil di antara ayat-ayat yang tadi kita baca itu di antara dalil-dalil yang sangat banyak dalam Al-Qur'an, baik ayat atau hadis-hadis yang sahih, ala annal aqibata lil muttaqina fid dunya wal akhirah, bahwa sesungguhnya al-aqibah, akhir yang baik itu lil muttaqin, pasti untuk orang-orang bertakwa, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Jika dia benar-benar bertakwa kepada Allah, jika benar-benar imannya kokoh, tidak mungkin akhir dari kehidupannya untuk sesuatu yang tidak baik. Wal aqibatu lil muttaqin, akhir yang baik itu selalu untuk orang-orang yang bertakwa. Maka inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Setiap ada kesulitan, maka selalu diikutkan dengan kemudahan. Ada sebuah ungkapan yang biasa diucapkan oleh orang Arab, iza staddal lailu iqtarabal fajar. Iza staddal lail, apabila malam itu sudah semakin gelap, iqtarabal fajar, berarti fajar sudah dekat. Jadi kalau seandainya kita menghadapi kesulitan dalam kehidupan kita, sulit, kalau sudah sampai pada puncak sulit, setelah itu pasti kemudahan. Dan itu yang selalu ada dalam hati orang-orang bertakwa. Ini kan kesulitan Allah yang memberikan, karena Allah ingin memberikan kemudahan setelah itu. Tinggal kita bersabar sebentar saja menjelang kemudahan itu datang.
Jadi sesuatu itu kalau sudah sampai pada puncaknya, maka dia akan berpindah kepada keadaan yang berbeda dengan yang sebelumnya. Iza staddal lailu iqtarabal fajr. Kalau malam itu sudah semakin gelap, maka berarti tandanya fajar sudah semakin dekat. Jadi ini pelajaran yang pertama yang diambil dari apa yang kita kisahkan tadi. Al-aqibatu lil muttaqin. Yang kedua itu dikatakan qad yantasirul batil fi jawlatin minal jawlat li taqsiri ahlil haqq. Terkadang kebatilan itu bisa menang. Kebatilan itu terkadang bisa dia yang menang, bisa mengalahkan al-haq li taqsiri ahlil haq fil amal, karena kelalaian ahlul haq itu dalam membela kebenaran itu sendiri. Jadi ada saatnya umat Islam kadang berada pada posisi yang tidak menyenangkan. Yang sedang berkuasa ketika itu adalah al-batil, kebatilan. Kalah al-haq ketika itu. Itu mungkin saja terjadi. Kapan itu terjadi? Kalau seandainya ahlul haq tidak lagi berada pada aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya umat Islam tidak lagi berada pada garis yang sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya, maka bisa-bisa mereka kalah. Yang menang justru adalah kebatilan. Mungkin itu terjadi. Itu diantara pelajaran yang disampaikan. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menyampaikan kebenaran. Terus ayat-ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar pada akhirnya nanti al-haq yang dibawa ini bisa menguasai. Dan ternyata nanti kita akan sampai ke kisah itu. Pada saatnya nanti terjadilah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, di mana ketika itu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan karena waktu Isya sudah masuk. Mudah-mudahan ada pelajaran yang kita ambil dari sejarah ini. Hidup ini ternyata memang akan selalu ada ujian, akan selalu ada tantangan. Tapi yakinlah di balik setiap ujian dan tantangan itu ada kebaikan-kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita memang hanya sabar, yakin itu datang dari Allah, dan yakin juga Allah akan memberikan solusi, dan tetaplah berada pada garis-garis yang diatur oleh Nabi saat kita mendapatkan ujian itu, yang mudah-mudahan segera diberikan solusi dan keluar dari masalah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.